Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti. Apa kabar sobat-sobat Rumah Mikir yang luar biasa? Pada kali ini saya akan bicara mengenai seorang yang luar biasa, kontribusinya dalam dunia seni rupa. Dan kali ini saya akan membicarakan Saninto Yuliman. Sobat-sobat yang belajar atau studi seni rupa pasti mengenal seorang tokoh hebat ini. Saninto adalah seorang kritikus seni rupa yang menurut saya paling produktif, dan karena itu paling penting di negeri ini ya, ketika kita memahami dunia seni rupa baik tradisi maupun seni rupa modern, maka kita tidak bisa lepas dari pemikiran Saninto Yuliman. Saninto adalah seorang kritikus yang pekerjaan aslinya adalah sebenarnya seorang akademisi, ya, seorang dosen di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan dia lahir tahun 1941. Dan sayang sobat-sobat, Saninto ini tidak dikaruniai umur yang panjang. Saya membayangkan kalau beliau ini dikaruniai umur yang panjang, ya, artinya sampai hari ini dia masih ada begitu, saya kira wacana seni rupa Indonesia bisa jadi masih tetap hangat dan memiliki perspektif yang beraneka rupa. Dan beliau meninggal tahun 1992, artinya usia beliau ini hanya sampai pada umur 51 tahun. Saya kira pada saat beliau harus menghadap Yang Maha Kuasa adalah ketika dia memasuki usia produktif yang luar biasa, karena tulisannya itu terbukti setelah digali, dikumpulkan dan diterbitkan, itu menjadi setidaknya yang sampai hari ini yang saya kebetulan memiliki bukunya ada 4 buku. Yang pertama adalah buku ini, ya. Jadi yang pertama buku yang saya kira sobat-sobat yang belajar seni rupa mungkin sudah tahu, buku yang terbit sudah cukup lama, judulnya Dua Seni Rupa. Ini pilihan tulisan dari karya Saninto Yuliman yang diterbitkan oleh Kalam, ya, di tahun 2001, ya, 2001. Jadi sudah cukup lama sekali, dan buku ini merupakan tulisan Saninto yang tersebar di berbagai penerbitan, ya, terutama majalah dan media massa, koran dan seterusnya. Dan ini dibagi 3 persoalan mendasar yang menjadi bidang Saninto Yuliman, pemikiran Saninto Yuliman. Yang pertama, di sana ada persoalan mengenai hal-hal yang sangat mendasar dari studi seni rupa, yaitu mengupas hakikat dari makna dunia seni rupa dalam arti visual art. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua itu adalah tulisan yang terkait dengan seni rupa dalam dunia modern. Dalam ini yang dimaksud tekanannya itu pada fine art. Nah, sobat-sobat, kalau Anda membaca buku ini, maka di sana akan ada 2 stressing persoalan mendasar dari istilah seni rupa. Karena seni rupa dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa serta-merta diterjemahkan dalam bahasa Inggris fine art. Karena kalau dilihat dari tradisi barat, maka seni rupa itu memang lebih lekat, ya, lebih masuk kalau itu diterjemahkan fine art, ya, karena seni rupa dalam konteks fine art itu adalah seni rupa modern dalam konsep barat. Nah, kemudian masuk di kita, ya, artinya di dalam kebudayaan kita,
ya seni rupa itu sangat heterogen ekspresinya, bukan dalam konteks tradisi barat fine art yang hanya meliputi 3 hal, yaitu seni lukis, seni patung, dan seni grafis, tetapi seni visual. Jadi maka disebut dengan visual art. Nah, karena visual art di situ di sana dijelaskan bermacam-macam tradisi visual tentang batik, tentang tekstil, tentang songket, tentang keramik ya atau gerabah, tentang macam-macam yang sifatnya visual ya, seni yang tampak, yang bisa dilihat, yang material, yang teraba ya. Nah, itulah yang disebut dengan visual art ya, atau seni rupa. Nah, dalam bahasa Indonesia baik fine art dan visual art itu memang dalam bahasa Indonesia kemudian hanya menjadi sebuah istilah seni rupa. Nah, ini harus hati-hati karena seringkali kawan-kawan bertanya dalam konteks misalkan penamaan dari program studi, apakah seni rupa itu diterjemahkan fine art atau visual art. Ya, ini harus hati-hati arah. Yang penting arahnya, kurikulumnya kemana gitu lah. Kalau kurikulumnya masih berkiblat pada tradisi barat, artinya ada seni lukis, seni patung, dan seni grafis, maka memang arahnya ke fine art. Artinya di situ kita hanya mengacu pada tradisi yang sebenarnya tidak terlalu akrab dengan tradisi kita. Ya, jadi di situ lebih kepada merujuk pada tradisi barat. Nah, demikian itu menjadi bagian dari pemikiran Saninto Yuliman yang sejak tahun 70-an sampai bahkan tahun 60-an dia sudah memikirkan itu, tahun 70-an, 80-an sampai beliau meninggal. Fokus persoalan itu baik eksplisit maupun implisit ya, baik tersirat maupun tersurat itu dibahas dari berbagai pemikiran, dari berbagai tulisannya Saninto Yuliman. Kemudian bagian yang ketiga dari buku itu lebih melihat menggali makna dari suatu pameran. Maka silahkan untuk mengkaji tulisan-tulisan Saninto dimulai dari buku-buku seperti ini ya. Kemudian sobat-sobat, yang mengejutkan saya, ada upaya untuk menggali lagi gagasan-gagasan Saninto Yuliman dalam seni rupa, yaitu melalui buku yang sangat tebal ini ya, sangat tebal bukunya, judulnya Estetika yang Merabunkan, Bunga, Rampai, Esei, dan Kritik Seni Rupa tahun 1969 sampai 1992. Ya, ini betapa panjangnya kajian yang ada di dalam kumpulan tulisan ini, yang semuanya ditulis oleh Saninto Yuliman dan diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Ya, jadi ini buku sebuah semacam kumpulan pemikiran ya dari rentang tahun 1969 sampai 1992. Ini luar biasa. Dan bukan soal tebalnya tetapi soal gizinya ya, kontennya yang ada di sini. Dan saya salut pada teman-teman yang menginisiasi lahirnya buku ini, yang kemudian diberikan isi pengantar oleh Mas Indro Wiyanto, yang juga cukup tajam dan mendasar dari pemikiran-pemikiran Saninto Yuliman. Sobat-sobat, perlu diketahui bahwa buku ini merupakan hasil kerja dari proyek dari Dewan Kesenian Jakarta, yang sebenarnya dia mengumpulkan tulisan yang lain selain Saninto Yuliman, yaitu kumpulan tulisannya Oesian Yok ya, itu kemudian terus Saninto Yuliman sendiri, dan yang berikutnya itu kumpulan tulisan dari kritikus juga yang tidak kalah hebatnya, yaitu Mas Bambang Bujono. Nah, nanti juga akan saya bicarakan tentang Oesian Yok ya sama Bambang Bujono, karena ini para kritikus yang juga sama-sama kuat dan sama-sama menarik ya, dengan seperti yang dilakukan oleh Saninto Yuliman. Nah, sobat-sobat, yang berikutnya, setelah buku ini terbit,
kemudian disusul oleh buku yang berikutnya. Nah, ini bukunya. Jadi buku ini berjudul Pas Foto Sang Iblis. Wah, ini tulis apa judulnya sangar ini, ternyata ini juga sebuah judul dari salah satu tulisan Sanento yang luar biasa. Itu Bunga Rampai Esai Kebudayaan, Puisi, Karikatur dan lain-lain tahun 1966 sampai 1990. Ternyata masih banyak tulisan ya selain dari ini ya sumbernya ya dari bermacam-macam penerbitan, ini juga masih ada, dan ini lebih menggambarkan potret Sanento yang yang berminat pada banyak hal, terutama juga pada sastra ya, juga pada hal-hal yang terkait dengan kebudayaan. Jadi ini tulisan ini lebih menggambarkan spektrum Sanento yang sangat luas ya, meminati banyak hal, dan juga dimuat beberapa karya dia, karikatur misalkan, itu ada di buku ini. Jadi kita dari buku ini akan lebih memahami kompleksitas seorang Sanento Yuliman, seorang kritikus ya, terpenting di abad 20 di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, sobat-sobat, yang terakhir yang buku yang saya peroleh yaitu buku yang diterbitkan berasal dari skripsi ya, kalau sekarang bahasanya skripsi ya, skripsi mahasiswa S1 ketika dia memperoleh pendidikan sarjana di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Dia melahirkan sebuah tesis yang atau skripsi yang keren ya, dan kemudian digubah judulnya menjadi sebuah judul buku yang menarik ya, yang judulnya itu Keindonesiaan, Kerakyatan dan Modernisme. Memang fokus dari pemikiran Sanento ketika mahasiswa S1 ya itu tentang tipologi atau fokus kritik Indonesia ya, kritik seni Indonesia. Yang pertama, isu tentang keindonesiaan, kita bisa memahami itu karena memang terutama era di awal abad 20 ya, isu keindonesiaan, mencari tentang apa itu Indonesia dan apa itu seni rupa Indonesia, itu memang banyak dibahas. Nah, kemudian yang berikutnya isu kerakyatan. Nah, ini juga menarik karena kerakyatan di sini menjadi terminologi di dalam kaitannya dengan politik kesenian di Indonesia, terutama pada saat tahun-tahun 50-an atau bahkan sudah di zaman Persagi itu sudah banyak dibahas mengenai isu kerakyatan. Dan yang berikutnya adalah tentang modernisme. Nah, ini juga menarik tentang bagaimana modernisme itu dipersepsikan oleh manusia Indonesia, para pemikir Indonesia ketika Indonesia itu memasuki era modern, ketika berinteraksi dengan kebudayaan barat, ilmu pengetahuan modern ya, maka kemodernan itu dibahas ya. Kemodernan itu dibicarakan ya, dan dalam hal ini juga termasuk di dalam dunia seni rupa. Nah, di buku ini Sanento benar-benar mencari data, mengelompok-ngelompokkan kecenderungan tema, fokus di kritik seni Indonesia itu. Ternyata dia menyimpulkan ada tiga isu besar ya, tiga isu utama dalam kritik di Indonesia itu ya, yaitu keindonesiaan, kerakyatan dan kemodernan atau modernisme ya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira kita setelah membaca buku ini, kita akan melihat berapa kompleks ya. Jadi apa yang dibahas Sanento itu bermacam-macam ya, dan sebenarnya ada satu isi yang menarik ketika Sanento mengupas ya lebih struktur ya, terstruktur, yaitu mengenai BUM Seni Rupa Indonesia, tepatnya BUM Seni Lukis Indonesia, dikaitkan dengan
persoalan-persoalannya bangkitnya kelas menengah ya dan kelas atas yang menjadi konsumen utama dari boom seni rupa Indonesia. Dan saya kira ini suatu pemikiran yang menurut saya sangat menerobos karena seni rupa itu dikaitkan dengan perspektif sosiologis, perspektif gaya hidup, perspektif ekonomi, sehingga kajian-kajian Saninto itu memang sudah bersifat interdisiplin. Jadi saya kira ini studi seni rupa yang bersifat interdisiplin itu sudah diawali oleh Saninto Yuliman itu. Melalui buku ini sangat terasa kajian-kajian interdisiplinnya. Nah, sobat-sobat, kalau kita bicara mengenai kritik seni rupa Indonesia, sebenarnya tradisi ini sudah berjalan sangat terus-menerus ya, dan itu selalu bermunculan para penulis-penulis kritik ya. Sejak awal abad 20 itu ada nama Noto Suroto ya, yang pernah menulis Raden Saleh ya, dan bahkan ini menurut kajian Aminuddin T.H. Siregar atau disebut dengan Uco itu dia menyimpulkan ini adalah kritikus awal ya, kritikus pertama di Indonesia. Dan karena dia bahkan pernah menulis beberapa kali tentang Raden Saleh dan mengusulkan ada semacam museum tentang Raden Saleh. Saya kira ini satu pandangan yang out of the box pada era itu ya, pada era itu. Nah, kemudian selain Noto Suroto itu memang kita mengenal nama-nama yang dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade itu banyak ya, banyak. Misalkan Mas Pirngadi juga menulis kritik, lalu di tahun-tahun 1930-an itu juga muncul kritikus asing yang menulis tentang Indonesia, yaitu Henry van Veldhuizen ya, karena dia juga tinggal di Indonesia. Kemudian R.A. Sudjojono itu sendiri ya, selain sebagai seorang seniman juga seorang penulis yang sangat produktif ya. Terus kemudian kita mencatat ada Trisno Soemardjo di tahun 50-an, lalu Baharudin Marasutan, Kusnadi, dan ada beberapa nama-nama yang tidak terlalu rutin ya, mempublikasikan karyanya di media massa kayak Balfas ya, kemudian Basuki Resobowo dan seterusnya. Dan ini mungkin bisa diceritakan pada sesi yang selanjutnya mengenai sejarah penulisan kritik di Indonesia selain Saninto Yuliman. Jadi kesimpulannya sobat-sobat, tradisi kritik Indonesia sebenarnya sudah berjalan terus, cuma sekarang ke belakang ini makin hari makin kurang menarik ya, mungkin situasinya berbeda, tapi itu nanti kita bisa akan ucapkan, kita diskusikan dalam kesempatan yang berbeda. Yang jelas Saninto Yuliman adalah seorang kritikus yang sudah menuliskan gagasannya secara interdisiplin, secara mendalam, dan bahkan dia mengawali satu pribumisasi konsep-konsep seni rupa modern Barat menjadi konsep-konsep yang enak dibaca dan kontekstual dalam kasus-kasus seni rupa di Indonesia. Saya kira itu sobat-sobat semua. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.